kiai kita, guru kita kalau zikiran goyang, illallah la ha illallah la ha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, goyang nggak itu? Boleh nggak? Ibadah bukan? Ibadah. Dulu orang tua kita kalau gendong anak pakai sifat 20, wujud kidambako muhalafatul hawadisi ya muhubi nafsihi wadaniyat kudrat irodat. Dua anaknya sampai ke genteng, sampai teriak mak lewat saking enaknya. Barang biar nggak capek, wujud kidam. Maafin gay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul adil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kulli shay'in fid dunya wal akhirah wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rasulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il muzhnibin wa masyayikhil muqaddimin wa syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal aradin. Ngap. Nah, guru-guru saya yang saya hormati dan yang kita muliakan, wabil khusus spesial akhinal kiram, Bapak Kepala Desa kita, Bapak Lurah yang ganteng, yang supel, gampang gaul, enak, rada bocor juga kayak saya. Mudah-mudahan Lurah kita sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Spesial buat Bapak Mulyadi Fernando, izin Pak Lurah sehat terus, Bang Bule biar tetap bule. Juga Bapak Camat Kecamatan Cikarang Selatan atau yang mewakili Polsek Cikarang Selatan juga dan Ramil Cikarang Selatan, juga Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Mustafa, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Hasan Basri, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Jamiluddin, juga guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Burhanuddin Abdullah, dan juga Bapak Kiai Haji Ibnu Mukri. Mohon ikhlas guru-guru saya, mohon ikhlas abang-abang saya, mohon izin saya mau ceramah sekalian nyari duit. Mohon maaf yang saya tidak sebutin satu-satu. Kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak ditulisin, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Saya kalau kita panas jangan main lama-lama. Kakak-kakak saya, teteh saya, emak saya, nenek saya, makasih. Aku tahu kenapa kamu liatin aku, karena kamu suka aku. Kenapa yang di bawah pohon juga mandang ke saya? Karena aku tahu ada aku di hati kamu. Dan kenapa juga aku rada semangat? Karena ada kamu-kamu di hati aku. Hati aku, hati kamu. Hati-hati motor leungit ya. Izin guru. Ya.
bareng kita ngaji bareng biar agak enakan dikit. Ini kalau panas begini cepat lengket legging. Ya. Iya udah berasa gitu. Ya nempel gitu. Ya bareng ngipas nggak apa-apa. Kardus snack juga pakai nggak apa-apa. Mudah-mudahan ntar masuk surga sama kardusnya. Ya bareng bismillahirrahmanirrahim. Ibu ambil ujungnya aja. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Lagi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagus, monyongnya bagus. Karena kalau kata guru tajwid, kalau belajar ngaji mesti buka suaranya, mesti gerakin bibirnya. Kalau nggak bergerak jelek, ya Bu. Lagi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kumpul bener itu bibir, sampai manyun. Mana yang hasanah? Nih hasanah nih, ibu hasanah, bapak hasanah, anak hasanah. Berarti keluarga kita keluarga yang RT ngaji hasanah, RW ngaji hasanah, lurah ngaji hasanah. Berarti masyarakatnya juga masyarakat yang berumah tangga hasanah, bertetangga dia hasanah, bermasyarakat dia, berbangsa-bangsa, bersuku-suku dia. Dunianya hasanah, akhiratnya doanya pasti Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Udah segitu juga ngaji, jangan banyak-banyak. Saya kalau ceramah nggak banyak ayatnya, bukan belum bisa, emang nggak hafal. Jadi sedikit aja. Sebab kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan kepada kalian dari aku walaupun satu atu aja, jangan banyak-banyak. Selebihnya beak kemana-mana. Ini mohon maaf, ini Sunda ya Bu ya? Oh enggak juga? Enggak, soalnya saya Sunda saya yang lemes bisa. Saya kalau bahasa Sunda yang halus-halus nggak bisa. Saya Banten. Ya, saya Banten, jadi rada kasar. Banten juga bagian pinggir lagi, daerah Menes sono, saya makanya agak nggak bisa. Dan kebetulan ibu saya bukan Sunda, emak saya Arab. TKW bagian ngumbah beas ya Bu. Jadi kalau saya ceramah babnya bab ilmu saya ilmu yang dengerin juga harus nanti pulang ke rumah dapat ilmu udah aja. Pusing amat mikirin hidup. Bener Ibu? Mikirin suami pusing nggak? Punya rumah tangga sering pusing nggak? Daripada pusing-pusing, bebasin. Tuh penyanyi qasidah udah ngasih tahu, bebas bergerak. Orang Islam boleh nyanyi, boleh. Orang Islam boleh goyang, boleh. Asal goyangan yang ngajak ibadah. Boleh nyanyian boleh, asal nyanyian yang ngajak ibadah. Tuh qasidah tadi. Muludan juga ada lagu qasidahnya kan begitu datang. Ya, 12 Rabiul Awal jatuh pada, ya kan? Tuh hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi. Masih ingat nggak Bu? Selawat ada lagunya, tuh ramenya kalau jamaah ibu-ibu. Makanya saya doain ibu-ibu masuk surga duluan. Biarin bapak-bapak belakangan. Sebab bapak kalau ibu masuk surga belakangan berisik. Tinggalan kondangan aja berisik. Ya, mari oh mari baca sholawat Nabi. Mari oh baca agar kita semua dari Nabi Muhammad yang membawa amanat
Marilah, marilah, marilah Haikal. Ini namanya ngaji nyari senang, jangan nyari susah. Benar. Hidup udah banyak susah, jangan dibikin nyari senang, bebasin. Ngapain susah-susah? Orang yang nggak mau ketawa kelihatan dari depan, cuman dua. Kalau nggak sakit banyak utang, kelihatan. Ya, makanya saya kalau ceramah di depan ibu-ibu pengennya ibu-ibu girang biar sehat panjang umur. Sebab capek di rumah mikirin suami, capek. Benar. Makanya jangan pusing-pusing, biarin suami kita hitam nggak masalah asal banyak. Biarin suami kita pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin. Buat apa punya suami ganteng kalau nggak pernah bage? Ya Rah, ya kan Rah. Nyari senang. Susah udah turunan, ngapain dicari lagi? Ingat gak? Dari SD kita udah nyanyi, buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak. Itu masih susah aja. Udah nyanyi dari SD, masih susah juga. Makanya jangan dicari-cari. Susah udah turunan, cari senang ibu. Ngapain mikirin suami? Nggak ada habis-habisnya. Di rumah begitu, di luar begitu, emang udah begitu. Dimasakin begitu, nggak dimasakin emang udah. Diomongin begitu, nggak diomongin ya emang udah. Ngapain? Iya Bu, waktu pacaran begitu, habis nikahan juga emang kelakuannya udah. Disayang-sayang begitu, nggak disayang-sayang juga pusing-pusing emang dapetnya juga, emang jodohnya juga, emang alokasinya udah. Oh bagaimana lagi? Makanya ibu-ibu saya bebasin, jangan kebangetan asem, hidup capek. Bener. Di rumah dibikin kesel sama suami, cemberut. Ya keluar lihat tetangga, cemberut. Tetangga beli motor, kita yang megangin knalpot, panas saja Bon. Lah orang-orang yang punya motor kita yang megangin knalpot, panas nggak knalpot? Jangan Bu, kita beli motor juga ngapa sih? Benar. Kalau kita di rumah udah capek, sampai di pengajian juga asem aja. Ntar sore ada pengajian lagi masih asem aja, pulang malam masih cemberut aja. Lewat kuburan kuntilanak ngomong, wow lebih serem kamu. Aku aja kuntilanak ketawa kata dia gitu. Bebasin ibu. Dunia lahun waraibun, dunia itu senda gurau, dunia itu main-main, jangan pusing-pusing. Main-main aja ngapa sih? Duduk depan lurah cakep, wah 3 jam nggak bergerak, sopan. Umur di atas 50, kolesterol naik, santai aja. Lurah juga boleh diajak ngobrol, emang apa? Bener ibu. Jangan mentang-mentang duduk dekat kiai ngalap barokahnya 3 jam maulid gak bergerak. Begitu diri sakit pinggang ada nyeri cangkeng aing, karena terlalu sering main-mainin aja. Suami marah-marah mulu, panjang aja, pusing amat ya. Bener ibu. Karena intinya cuma satu, semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Presiden, insinyur, profesor, kiai sekalipun keluarnya dari rahim perempuan. Tuh hebatnya ibu. Yang disebut anak keluarnya dari rahim emaknya. Benar. Kalau yang keluar dari peralon itu curut namanya. Ya jelas. Benar ibu. Maka saya kasih tahu semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Mau insinyur mau presiden, yang ngeluarin siapa? Ibu-ibu. Makanya ibu makhluk hebat. Ibu ngeden, dokter nungguin, bidan nungguin, profesor nungguin, dukun beranak nungguin, ibu lagi ngeden mau beranak ditungguin. Cakep gak itu? Hebat gak itu? Coba bapak-bapak ngeden, siapa yang mau nungguin? Seumur hidup saya belum pernah dengar ada suaminya ngeden, istri depan pintu, terus papa dikit lagi papa. Ada nggak? Makanya ibu manusia hebat.
Kenapa ibu kalau berantem kalah? Bukan ibu nggak siap, bukan yang nggak hebat, ibu nggak siap. Ibu, saya pengen mama saya girang, senang. Jangan terlalu asam hidup. Kelihatan muka-muka asam tuh kayaknya banyak utang, banyak beban, bener, banyak persoalan, dan nggak terlalu damai di mukanya. Rasulullah itu mukanya basam. Basam itu kalau dipandang enak. Basam itu kita yang lihat dia, kita udah nyengir duluan, berarti mukanya enak nggak? Kenapa kita ngeliat orang asem? Bukan karena kita doang, dia juga yang kita lihat udah asem. Ini dosa nih kalau udah diajak ketawa masih asem aja, dosa dia. Bebasin, jangan terlalu pusing. Dan saya bilang tadi, orang Islam boleh goyang, boleh. Kata guru saya, orang Islam boleh goyang, boleh, asal goyangan yang ngajak ibadah. Mana tuh qasidah goyang? Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, dana sosial pada kemana? Tak dulu. Gue jadi kayak Sarimin, asal gue bergerakin, gue tabuin. Ini namanya babnya bab girang. Saya nggak pengen emak saya, kakak saya, teteh saya sampai di taklim masih bengong, masih ngelamun, mikirin urusan di rumah, mikirin juga suami yang lagi nggak jelas. Bener ibu? Bebasin. Anak juga udah pada gede, bebasin. Ngapain? Nanti kalau udah kebanyakan ngelamun, kebanyakan bengong, kebanyakan nahan, nyesek di ulu hati. Urusan rumah tangga nyesek, urusan anak nyesek, urusan tetangga juga bikin nyesek, ntar paru-parunya pada bolong. Orang kalau paru-parunya bolong, batuknya udah nggak sekali, banyak. Kalau batuk sehat 2 kali sehat. Tapi kalau di batuk banyakan nahan, rada panjang dan rada banyak. Itu kebanyakan nahan, makanya bebasin. Terus sambil ngipas aja nggak apa-apa. Yang adem muka doang, lejing malam demek ini. Basah lejing. Nggak apa-apa, muka aja dulu ademin. Ya. Saya aja pakai kain sarung berasa ini. Boleh goyang, boleh, asal goyangan yang ngajak ibadah. Mana tuh kiai kita, guru kita kalau zikiran goyang, illallah la ha illallah la ha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Ibadah bukan? Ibadah. Dulu orang tua kita kalau gendong anak pakai sifat 20, wujud kidambako muhalafatul hawadisi ya muhubi nafsihi wadaniyat kudrab irodat. 2 anaknya sampai ke genteng, sampai teriak mak lewat, saking enaknya. Bareng biar nggak capek. Wujud kidam ilmu mantap. Ini nama qasidah grupnya apa? BKMT. Oh, Ciantra nih, ibu-ibu ini qasidah Ciantra. Bagus. Ini seragam dari lurah apa beli sendiri? Ya Allah. Doain biar banyak duitnya, ntar ngapa sih? Masa iya, ini pengajian segini gedenya juga cakep ini. Tuh ada kantornya juga cakep. Saya juga di sini rasanya girang. Dia bayar saya juga nggak pakai nawar-nawar. Iya kan ada tuh, ada yang mungkin pakai tempo gitu mah enggak. Lurah kita mah royal sih romannya. Ya kalau masih seragamnya itu tinggal nunggu aja 2-3 hari ntar. Ya, yang ini aja dulu jual. Ntar banyak rezekinya ya. Yang penting mah sehat, tabuh aja terus. Pusing sama laki daripada nabok laki dosa. Tabokin aja rebana, blang blang blang.
Ya, nabok suami dosa nggak? Dosa. Kita kesel-kesel juga ini. Kalau nabok ini mah nggak dosa, jadi selawatan bagus. Ya, ini berapa? Ah? Iya, pelampiasan itu nggak apa-apa, tabok aja yang kencang. Kita juga kalau di rumah banyak utang nih Bu, daripada di rumah bingung mendingan ngaji. Jadi separuh ngaji, separuh ngumpet. Iya, siapa yang berani nagih ke sini? Abokin dia. Boleh ngaji sambil sembunyi, boleh. Daripada kita bingung di rumah, ke depan ke belakang, takut ada yang nagih. Bener, ngaji aja masuk, tutupin. Yang nagih di depan nanya, Bu, ngeliat orang yang ini nggak ada, nggak tahu dari dalam rok temennya. Biar girang, jangan pusing-pusing udah. Apa yang pengen kaya, nggak kaya, ngapain? Iya Bu, capek emang udah segitu. Punya suami juga dibilangin emang udah begitu, bener. Bebasin biar sehat panjang umur, amin. Girangin. Makanya kalau di mana taklim ibu-ibu paling rame. Kenapa paling rame? Belum mulai ngaji udah nawarin seragam. Coba pengajian bapak-bapak, nggak ada yang nawarin seragam. Yang ini 300, yang ini 700, nggak ada. Ya, goyangin aja tuh, tak tung, dang, nyaut kenceng terus. Nggak apa-apa. Kalau qasidah biasanya kan yang nyanyi ada grup qasidah itu ada 12, ada 13. Itu kalau panggungnya tinggi di tempat saya itu naik 13, begitu turun 7. Iya, yang 5 ngusruk. Kekencengan kali, ke pinggir, ke tengah, kecemplung. Masih dimusikin aja sama temennya. Temennya udah hilang, ke tengah, ke pinggir, kecemplung. Biar girang. Boleh goyang, boleh. Asal goyangan yang ngajak ibadah. Tukang gado-gado goyang, boleh nggak? Boleh. Pesanan ada 2 bungkus nih yang pedes nih tuh. Karena nggak ada tukang gado-gado nggak goyang. Bener. Tuh. Kurang asem, ya tenang, asem. Asin dikit mah. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Boleh. Saya belum pernah ngelihat seumur hidup tukang gado-gado. Waduh sing. Cobek pada belah. Boleh tuh. Dapat borongan 20 bungkus diajak ngaji masih begini. Ayo mak, ayo. Boleh goyang, asal goyangan yang ngajak ibadah nggak apa-apa kata guru saya. Boleh nyanyi, boleh. Asal nyanyian juga yang ngajak ibadah. Ada nyanyian yang ngajak ibadah banyak. Bila Israel. Nah, kan nggak capek kita jadinya. Gitu akalnya Pak Lurah. Kalau saya ceramahnya yang ngakal doang, ilmu mah saya nggak tahu dah. Ayo. Bila Israel. Bantuin mic-nya. Sekujur badan, sekujur tubuh akan menangguh, sekujur suruh kan keringinan. Bila Israel batang menanggih, jangan saya sujud di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigit, sekujur badan kan keringinan. Gitu, pusing-pusing amat. Emang orang yang cemberut aja yang masuk surga, yang ketawa juga boleh. Bener Bu, jangan kebangetan asem, biasa baik. Ya bener Ibu, santai aja ngaji juga santai, jangan pusing-pusing. Bari goyang boleh, bari nyanyi boleh. Emang apa? Ya Bu, saya juga begitu, emak saya juga begini. Nggak keren-keren banget, biasa aja. Bahkan emak saya punya tim buntel. Ya nggak boleh ngeliat makanan sisa.
Orang dulu saya sering dibawain sih sapu tangan, suka ada kue pepe-nya tuh. Iya, begitu dibuka ada wajit, ada uli, ada nempel di sapu tangan nempel. Dulu nggak tahu di sini ada tim buntel apa enggak. Ah? Nggak ada ya. Tapi di mana taklim biasanya ada aja sih. Iya, sambil beresin piring gitu kan. Ada yang kuenya hilang, ada yang piring yang ikut. Jangan serius-serius ya. Kalau ini syiar namanya. Kalau mau ngaji di taklim, mau bener sama kiai, mau bener sama kiai sama ustazah tuh ngaji. Kalau sama saya ini namanya mau rame, mau girang ya Bu. Makanya sengaja kalau saya diundang saya mahalin supaya jangan ngundang saya. Emang dasar ibu-ibu resep kali, sampai berani patungan. Ya Allah, patungan ngecrek gitu. Buat aku, akhirnya aku makan uang boleh ngecrek. Makanya pantas bini saya masak nggak bisa diem, ngecrek. Ya, lagi ngaji lagi biar enakan dikit. Musik, istirahat dulu ya. Ya, capek. Minum dulu nggak apa itu nggak makan minumnya. Ya Allah, orang nyanyi sampai berbusa, nggak dikasih makanan. Ya, bentar Ibu. Bu, lagi. Biar girang. Kuat sampai jam 12 kuat. Udah jam 11, sampai jam 12 kuat. Sampai jam 1 saya enggak. Ibu terusin aja nggak apa-apa. Jam 3, jam 7 nggak apa-apa. Udah lapar belum? Lapar dong. Kalau nggak lapar nggak kelar. Oh, udah makan? Oh, di sana udah makan. Ngapa gue belum ya? Aku nanya kamu nggak nanya aku. Aku lupa kalau aku belum makan. Wow, amazing. Jadi kuat sampai jam 12 juga kuat. Di sini ada nggak ustadz ceramah sampai 2 jam? Sampai 3 jam juga ada. Udah berapa ustadz yang mati di sini? Maafin Pak Lurah, saya menghibur warga. Kalau ngajak ngaji mendingan sama ustazah, sama kiai itu ngaji. Kalau sama saya rame. Ya Bu, sama saya rame. Sambil ngipas aja terus. Nah, saya udah tahu bagian muka doang. Bawa-bawa mah nggak kena itu. Yang penting girang aja dulu, girang. Daripada pusing-pusing di rumah ngapain? Iya Bu. Makanya saya senang ibu-ibu mendingan di pengajian. Banyak temen, banyak obrolan. Kalau di rumah pusing. Ya. Dan kalau ngaji pasti bagus-bagus, wangi-wangi, cakep karena ngaji, bener. Kalau siang begini di rumah terus dia hilang. Nggak nyangka dah, daster robek juga dipakai juga. Sampai nyeplos kemari dipakai. Kata anak nih tegur, "Mak, itu robek." Adem. Tapi kalau ngaji nggak berani pakai yang robek, bener. Nah itu cakepnya itu cakepnya tuh mama. Makanya saya bilang, kenapa emak lebih dulu masuk surganya? Ngajinya harian ada, mingguan ada, bulanan ada, arisan ada, belum lagi muludan, rajaban, selamatan, syukuran, bener Ibu. Makanya harus banyak seragamnya. Kenapa bapak-bapak seragamnya itu juga? Karena ngajinya nggak sesering istrinya. Bener. Makanya 1 tahun baju kokonya itu juga. Yang diganti cuman kancing doang, merah, kuning, ungu, pink, putih, bol. Jarum pentul terakhir. Terus saja Bu, ngaji, terus saja ngaji. Kalaupun ditawarin seragam, ambil. Sama ustazah ditawarin seragam, ambil. Jangan pakai ngomong, nanti saya bilang ke suami dulu ya. Kelamaan. Lillating hesek nama. Ambil aja. Kenapa ibu ngutang? Bukan salah istri bapak. Kenapa istri kita ngutang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Di videoin nanti diputer depan suaminya ya. Biar dia paham. Emang kagak malu udah 3 kali pertemuan pengajian. Bagus suaminya dong. Coba kalau istrinya nggak ganti-ganti, itu istri siapa sih? Benar.
Makanya kalau ditawarin seragam di pengajian, ambil. Mau bayar berapa aja, ambil. Komitmennya gampang. Kenapa istri ngutang? Karena suami ngasih duitnya yang agak keras. Kenapa istri ngutang? Karena suami ngasih duitnya. Terima kasih. Ya Bu, benar nggak Ibu? Sampai suami pengen sarapan pagi enak, ngasih duit enggak, kira-kira enak nggak sarapannya? Tapi kalau pagi-pagi ibu dikasih 10 juta sarapan buat suami, komplit nggak? Makan siang masaknya dikasih lagi 10 juta, kira-kira makan siangnya enak nggak? Tuh, saya nggak ada suaminya. Kalau ada saya jelasin itu bisa sejelas-jelasnya. Jangan cuma marah doang bisanya, bener? Mere duit itu galak baik, bener. Padahal di pengajian juga tuh cantik-cantik, bener teteh? Ayo saya belain. Tuh yang dibalok ku salakina, gelut-gelut aing. Jadi kenapa istri ngutang? Karena suami ngasih duitnya yang jelas. Pagi pengen sarapan enak, 10 juta komplit sarapannya. Makan siang dikasih lagi 10 juta komplit makan siangnya. Malam ibu tidur masih miring, nepi ka subuh miring wae, dikasih 10 juta lagi, miring nggak? Kebuka dong, agak ngebekangkang dikit dong. Karena sehari 30, ibu resep, ibu seneng. 30, ibu seneng suami bengek. Ya Bu, jadi kenapa ngutang? Karena suami ngasih duitnya. Dan jangan takut, negeri kita terkenal negeri yang banyak utang. Tidak di kampung, tidak di kota, seluruh penduduk Indonesia punya. Bahkan bayi yang baru lahir juga dianggap punya. Terus ngutang terus. Asal enggak inget mati, ngutang bah. Tapi pengen ringan semua urusan jadi gampang, jangan ngelihat keluar, lihat ke dalam. Bu, pengen matinya enak, matinya tenang, jangan banyak. Wa kafa bil mauti wa'idha. Cukup kematian sebagai peringatan buat kita. Oh, lewat udah mandir di toko emas, waduh, 50 gram cekelan, inget paeh beh. Ah, mati nggak bawa emas gitu deh. Ajak suami, nanti suaminya dibawa. Pengen belanja, pengen beli motor, kata suaminya, inget mati mama, nggak jadi. Mau belanja udah pilih-pilih, inget mati mama, gitu. Mati kita nggak bawa baju bagus, cuma kain kapan. Iya papa, gitu. Ini inget mati, tatap wajah suami balik. Papa aja yang mati. Gara-gara diajakin mati akhirnya nggak punya apa-apaan. Padahal doanya tadi dunia hasanah akhirat. Gitu ibu. Terus ini belum capek? Belum capek? Coba tanya saya. Saya nggak berhenti ibu. Lagi laku nih. Kebetulan 2 teman saya nggak berani diundang ceramah, Parto, Eko nggak berani diundang ceramah. Jadi akhirnya saya terus, karena 2 teman saya nggak berani diundang ceramah, ya otomatis permintaan ke saya makin banyak. Karena permintaan makin banyak, otomatis harga makin tinggi. Iya iyalah. Makanya pelawak-pelawak banyak naik ke panggung politik, ke partai-partai. Saya enggak Bu, karena saya bukan politikus, saya masih tahapan curut, belum sampai ke tikus-tikus. Ya Bu, ya ibu juga santai aja ya Bu ya. Kalau udah bosen angkat tangan ya. Nggak apa-apa, ibu nggak berasa panas supaya cepet bubar, nggak apa-apa, pulang duluan nggak apa-apa, nggak apa-apa, masih betah. Kapan dong bubarnya? Ini wajah-wajah yang sehat, panjang umur, banyak rezekinya.
Jangan ditahan-tahan ibu. Ya percuma pakai krim siang krim malam juga kalau bawaan hati kesel baik. Ya bener teh. Nyari senang aja, nyari senang, jangan nyari susah. Nyari senang aja udah. Yang kira-kira bikin senang apa? Ikutin ibu, ya. Ya bu. Gak beda sama saya dari masih kecil nggak diajak senang sama orang tua saya. Sampai setua ini bapak saya, ibu saya udah nggak ada. Sampai saya jadi pelawak. Bukan berarti saya pengen jadi artis, karena saya nggak kuat hidup susah. Akhirnya saya jadi pelawak, ikut Parto, ikut Eko. Karena waktu itu saya pernah juga ngajar ngaji, nggak kuat saya, lama punya duitnya. Aduh, sampai nyeri beheng, capek. Nah, ini adik saya, karena saya keluarga banyak ibu 9. Turunan artis nggak ada, turunan kiai ada, turunan dukun sembur ada. Iya nih, jampe dari jampe. Nih, saya kalau dikasih air putih nggak merasa kayak ustadz saya ngerasa kayak dukun sembur. Kemudian kadang-kadang bejejer ayo opat ada 5 dah. Ya, di jampe ku abah cincalager ku mararane. Wawi. Tuh ibu saya bisa tuh. Ibu saya kalau ada anak kecil nangis terus nggak bisa tidur, disembur sama ibu saya tuh. Alhamdulillah basah. Bisa tidur, basah bagaimana mau tidur? Kenapa? Oh iya. Terus ibu terus ibu terus. Ya, yuk ngaji dikit. Mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun bareng ya Rabbi bil apa baligh maqasidana waghfir lana wa ma mada ya wasi'al karami lam yahtalim qad tuntaha mutlaqan abada wa mata sya'aba aslan fi mada zamani ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami minhu dawabu falam tahrab ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya, dia tidak menguap pada sepanjang masa. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Binatang melata mendekat karena gembira, lalat tidak melekat hingga pada tubuhnya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Hadza min sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata guru saya dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani, Rasulullah itu tidak pernah bermimpi basah dalam tidurnya. Rasulullah tidak pernah menguap sepanjang masa. Kenapa enggak bermimpi basah? Karena mimpi basah min la'abis syaitan, termasuk permainan setan. Rasulullah tidak pernah menguap. Kita kena kipas nguap enggak ibu? Duduk di bawah pohon nguap enggak? Selonjoran bari ngemil nguap enggak? Ini ibu kalau ngaji dari pagi kumpul udah ada yang nguap belum? Belum? Ya bu? Rasulullah tidak pernah menguap sepanjang masa. Min huddawabu falam tahrab wa ma waqat. Seluruh binatang melata resep suka sama Rasulullah. Tapi lalat tidak pernah berani nempel di badan Rasulullah. Kalau kita lagi ngobrol lalat nyamperin nggak? Kita lagi duduk lalat nempel nggak? Berarti kita kotor. Rasulullah tidak berani lalat nempel di badan Rasulullah. Ya bu? Dan Rasulullah itu susah marah. Kalau kita marah gampang nggak? Kalau Rasulullah susah marah, kita gampang marah.
Ada salah satu sifat Rasulullah yang tidak gampang marah, itu namanya halim, bijaksana. Rasulullah marah nggak? Marah juga. Marahnya Rasulullah gimana? Kalau ajaran agama diabaikan. Suami boleh marah sama istri? Boleh. Kalau istri nggak pernah pakai kerudung, menutup rambutnya, menutup auratnya kemana-mana, sampai ke dapur mesti tutup rambutnya, karena suami sering makan ketemu rambut di sayur, ketemu rambut di nasi. Benar? Artinya belum pernah saya dengar suami begitu makan ada rambutnya dia senang. Aduh, rambut lagi. Makan urap ada rambutnya. Benar? Makan pare campur teri ada rambutnya. Sampai kata lagu, rambut siapa? Ya Bu, terus ini terus. Saya kalau terlalu serius ibu ngantuk, makanya saya sikat-sikat aja kalau udah panas ini. Ibu juga nggak tahu kan kalau legging saya udah basah bener sebetulnya. Iya, sampai lato-lato saya udah miring ke kiri. Ya Bu, ibu juga punya kan? Lato-lato tua tuh miringnya cuman ke kanan doang udah. Bunyinya udah nggak nyaring, cuman keplek. Dimaklum baik lato-lato tua. Terus ibu terus. Siapa ingin ke surga Lalu terbuka, ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri, carilah pintu surga dengan amal sendiri. Kasidah dari pagi ya, vokalisnya sampai rasanya kayak orang ngantuk. Suruh nyari pintu surga tapi dia rada pulesnya. Dengan nyarilah pintu surga, nyari aja sendiri. Oh, dari pagi, dari jam 7. Masya Allah, gede kali bayarannya dia mah. Amin. Lillahi ta'ala hari gene. Enggak, bagus nggak apa-apa. Kalaupun bayaran murah juga bagaimana ngitungnya, bagi-baginya berapa orang begitu, masa sarang jigo. Kalau ibu-ibu mah resep Bu, nggak ngitung. Beda pengajian bapak-bapak, pengajian udah mulai dia masih ngerokok aja. Pengajian selesai aja, beres, ayo baliknya. Kalau ibu-ibu mah acara belum mulai udah duduk. Bener Bu, nyari tempat, makanya masuk surga duluan. Segini komplitnya nih, Masya Allah, itu dari tadi. Bener Bu, muka adem, pulang tangan pegel begini terus. Ini teteh saya, ibu saya, kakak saya biar sehat semuanya. Kenapa saya ajak ketawa? Biar sehat, panjang umur, amin. Yang pengen berangkat umroh biar banyak duitnya, berangkat umroh. Yang pengen, yang lagi dagang biar laris dagangannya. Yang lagi usaha biar lancar usahanya. Yang lagi pengen banget punya anak soleh masuk pondok, Allah bukain jalannya. Jangan bingung-bingung duitnya mana, nggak usah. Orang-orang tua kita dulu Bu nggak mikirin duit dulu, punya tanah juga jangan buru-buru jual. Kita hidup nih sampai sekarang. Ibu saya anaknya 13, mati 1, 2, 3, tinggal 9, kagak nangis emak saya. Orang-orang tua kita dulu anaknya rata-rata 9, 10, 12. Saya termasuk, bapak saya subur, emak saya produktif. Iya, bapak saya dari sawah nih, dari sawah, dari empang. Pakai kolor basah, gantung di atas pintu. Emak saya lewat, netes lagi emak tuh. Saking hebatnya orang tua dulu. Benar. Orang sekarang pakai konsultasi Boyke, Dr. L. Tobing konsultasi, susah amat sama punya anak. Bapak saya bersin doang nih, acim. Emak lewat, ngecelak nih, udah di baita. Hebat bapak aing mah. Saya nggak bisa begitu.
Punya anak 10, kalau renang nggak pernah saya diajak ke waterboom, waterpark, nggak pernah. Nggak pernah. Nungguin banjir. Kadang-kadang anak 7 dilepas, 7-7-nya, yang pulang cuma 2. Yang 5 ada yang nyangkut, ada yang mana gitu. Tuh orang tua kita dulu tuh hebat-hebatnya. Makanya kalau mau belajar akhlaknya Rasulullah, jangan jauh-jauh, ikutin apa yang diajarin orang tua kita. Sama sanadnya ke Rasulullah. Dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in. Orang-orang tua kita, guru-guru kita, tabi'in. Makanya pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Ibu, kenapa kita maulid? Karena emak bapak kita maulid. Kenapa kita maulid? Karena kita cinta sama Rasulullah. Kalau udah cinta nggak ada alasan, bener? Kalau udah cinta nggak perlu dalil, karena cinta nggak perlu nyari-nyari dalil dulu, bener? Dari emak kita, bapak kita, kakek nenek kita udah cinta sama Rasulullah. Kenapa kita maulid? Karena orang tua kita resep anak cucunya kumpul maulid, bener? Iya bu, ibu cinta sama suami, kadang-kadang nggak peduli ya, biar bau ketek, bau apa, iya kan? Iya tetap aja kan? Berantem mah berantem, reneh mah reneh di bae. Bener. Padahal mah lucu dipikir-pikir, ngapain berantem? Ya, pagi sore berantem. Waktunya hamil mah hamil lagi aja. Lucu nggak bu? Lucu hidup sebetulnya. Makanya ibu nggak usah takut sama suami. Saya hebat-hebatnya suami, tetap ada begonya di depan istri. Hayu. Ya saya kan suami, emang saya banci ya bang? Ribut sama istri sore-sore beduk maghrib, monyet sia balik, berantem mah berantem, begitu malam aja pengen monyet ditaikin juga. Yang keras teriaknya. Jadi suami yang cakep itu yang selalu salah dan mengalah di hadapan istrinya, maka dia mulia di hadapan istri, gitu dong. Rasulullah juga begitu bu, selalu mengalah maka dia mulia di hadapan istrinya. Nggak bisa ibu-ibu sayang diajakin berantem. Kalau ibu diajakin berantem nggak bakal bapak menang, kasih tahu. Kenapa ibu kalah? Ibunya belum siap. Kalau mau berantem siapin dulu. Kalau bapak maju, ibu maju lagi. Jangan bapak maju, ibu mundur, itu namanya nggak siap. Kalau bapak udah marah, tampar kamu, maju. Mau nampar, matiin sekalian, matiin. Gua tahu kalau gua mati lu mau nikah lagi, matiin. Bapak pasti mundur. Dengerin, ya daripada apa-apa lapor polisi. KDRT lapor polisi, KDRT lapor polisi. Kita buka YouTube, kita nonton TV, hampir setiap ribut KDRT lapor polisi. Emang polisi nggak ada masalah sama istrinya? Sama aja, izin komandan. Bahkan ada seorang kiai datang, ada jamaah ngomong, kiai tolongin saya minta cai kiai, istri saya kabur udah 3 hari kiai. Kiai senyum, udah berapa hari kaburnya? 3 hari. Istri saya udah seminggu. Enggak kiai, enggak polisi, urusan rumah tangga mah sama ada persoalan, bener ibu? Makanya ibu harus berani. Kalau ada yang nonton suaminya anjing, pamajikan aing di pagahan model gitu eta ustad anjing eta ustad, kadek ku aing eta ustad. Pamajikan mah kudu di alam bae bapak, nggak boleh salah perempuan mah. Kalau udah salah sakitnya di sini, suntiknya di sini, benar. Nggak pernah bisa salah, benar ibu? Benar, yang selalu salah suami. Di rumah mulu, begitu pergi ngayap mulu. Iya kan? Ibu hebat. Jadi saya kasih tips, daripada lapor polisi ikutin cara saya. Ntar kalau berantem urusan kecil-kecil itu tungguin yang gede aja sekalian, karena ributnya pasti bahannya itu juga, persoalannya itu juga. Benar. Cemburu capek, udah setua ini masih cemburu. Nanti ada petir gede yang buat ibu pencemburu.
petir gede, geledek gede, ajak suami ibu ke lapangan, liatin dari jauh, kira-kira geledek nyamber apa enggak. Kalau geledek aja nggak nyamber, apalagi cabai-cabean, begitu. Kamu luar biasa, aku yang biasa di luar. Ya Bu, saya kasih lagi. Ini firman Allah nih, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan nggak ngerti, nggak tahu apa-apa. Saya kasih tahu ibu. Jadi kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Ingat, semua laki-laki keluar dari rahim param. Kalau udah marah, angkat rok pelan-pelan. Cabok siak waing, angkat, kembali ke tempat asalmu. Kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Putar, pulanglah. Pulanglah. Oke? Ya Bu? Daripada aja capek itu juga, benar? Saya kasih tahu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah yang ngajari kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa berpikir. Jadi kalau ibu sampai di rumah antara ada persoalan, ingat pesan saya, kembali ke tempat asalmu. Kembali ke tempat asalmu, pelan-pelan, pulanglah, pulanglah. Jadi jangan kasih kesempatan bapak untuk marah-marah banyak-banyak, nanti tenaganya sayang-sayang. Hemat tenaga ya Bu, mendingan ajak pulang ke tempat asalnya. Enggak jorok ini, emang benar ibu, benar. Nikah itu ya urusan itu diantaranya. Mau ngapain? Emang urusan bercanda doang, makan doang? Enggak, cuman dua jengkal aja Bu, dari pusar ke atas makan, dari pusar ke bawah, begitu aja, dinyengkalin aja sendiri. Kadang-kadang otak nggak ada artinya, benar. Jabatan pangkat nggak ada artinya. Yang berarti cuma satu jengkal ke atas sama satu jengkal ke bawah, selesai. Bener, mau pinter banget juga nggak ngaruh ya. Coba apa, berapa banyak tuh apa, kembali ke tempat segitu doang teteh, hidup segitu doang. Yang diberantemin ke atas makan, bener. Yang diberantemin ke bawah panas-panas, enak banget kita ngomong begitu ya. Emang Ustadz nggak ada otaknya ceramah, pakai monyong doang kali ceramahnya. Udah ngantuk belum ibu? Udah capek belum? Ya Allah, belum pernah ngeliat Ustadz ceramah sampai step bebusa, belum pernah. Dari jauh, dari atas pohon juga belum pernah ngeliat Ustadz bebusa, belum pernah. Oh, jadi masih kuat ini. Ada batu nggak yang gede di situ? Coba belajar jumroh ke sini. Ini namanya nyari senang, ya Bu. Apa ibu pikir punya anak bakal bikin senang? Belum tentu. Belum tentu. Berapa banyak orang tua mati gara-gara anak nakalnya, bener. Berapa banyak harta habis? Tanya komandan. Saya berapa kali ceramah di LP, itu rata-rata korban narkoba ribuan, bukan ratusan. Berapa banyak orang tua sampai nggak ada umur karena kesel sama anaknya, ya Bu. Makanya ayo perhatiin anak-anak kita, maaf ini, masukin ke pondok, masukin ke rumah-rumah tahfiz, suruh ngaji. Kalau 24 jam pegang HP, di HP isinya apa nih Bu? Bahkan ada orang bilang, kata guru saya, ngaji buka HP boleh nggak? Awas, hati-hati, bisa jadi dosa ngaji pakai HP. Kok bisa jadi dosa? Iya, karena di dalam HP isinya kunyuk telanjang ada. Benar, benar. Kalau kita mau baca Quran, buka Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, buka Quran, baca Quran. Tapi kalau orang mau baca HP, kira-kira yang dibaca HP apa WA? Benar. Ada nggak orang mau baca HP ngambil wudhu? Ya, berarti baca Quran pakai Quran, pahalanya gede. Lebih bagus baca Quran pakai Quran, karena yang kita buka Al-Quran, yang kita baca juga ayat
Takutnya kalau kita mengaji pakai HP, ada kejadian tuh Kori lagi ngaji pakai HP, begitu lowbat, habis hambak-hambakan jadinya. Ya Bu, baru tep lowbat, tetangganya nyaut, uangnya kondangan deh. Tapi kalau baca Quran nggak putus ayatnya, nggak ada, benar Ibu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kamu bisa baca Quran ngajar, nggak bisa belajar, selesai. Jangan sampai udah tua nggak bisa Awas Ibu, punya anak kebangetan pede, kuliah S1, S2, S3 tapi nggak ngaji-ngaji. Bener anak pintar, bener. Tapi ternyata apa anak pintar Ibu bakal bikin senang? Belum tentu. Ada orang anaknya pintar-pintar, saking pintarnya sekolah di luar negeri, duitnya banyak, emak sakit nggak pulang, sibuk karena banyak kerjaan. Enak nggak? Padahal waktu sakit kita pengen ngelihat orang tua, pengen ngelihat anak-anaknya, bener. Oh sakit lagi, yang di sana udah kaya, usahanya maju, ibu meninggal nggak nemuin, sedih nggak? Padahal punya anak pintar semua, kuliah S1, S2, S3, ternyata kebanyakan S beku, nggak bisa bergerak, itu diperiksa. Ya Bu, makanya saya usul kalau bisa punya anak jangan pintar semua, sisain biar ada yang bego satu, karena yang bego nggak kemana-mana. Emaknya sakit, badannya dingin, dipakein balsem. Emaknya teriak kepanasan, panas diambilin payung, dipayungin. Emaknya nggak marah, emang bego. Tapi akhir hayatnya dia pengen diperhatiin sama anaknya. Lagi nyebut la ilaha illallah, ikutin mak, la ilaha illallah. Emaknya teriak, gua udah apa? Orang ngaji gua harian ada, mingguan ada. Dia pikir kayak orang bego gitu, mau meninggal maka diajarin aja, kata emaknya gitu. Kesinggung emaknya. Coba yang ditangkap itu orang-orang yang pintar semua bukan Bu? Yang punya kasus Bu, orang pintar semua bukan? Ya Bu, orang pintar main pintar-pintaran, tapi orang bego ada nggak yang main bego-begoan? Makanya aman jadi orang bego. Ya Allah. Ya, tuh yang ribut, yang bawa golok, yang bawa parang, itu pinter, berani. Coba yang bego mah megangin tiang aja aman tuh, nggak ditangkap sama polisi, benar. Orang yang kaya, ya yang kaya orang pinter bukan? Orang pinter, tapi orang kaya sampai dimiskinkan oleh negara, berarti masalah nggak itu? Coba nih kita sama orang-orang tua kita, negara nggak akan pernah berani memiskinkan kita karena udah miskin duluan. Diajarin kita pola hidup sederhana, kita udah kebangetan sederhana. Dari masih kecil sampai sekarang demen sama sayur bening. Ya, sayur timun bening, sayur bayam bening, sayur oyong bening. Setiap hari makan sayur. Sampai saking beningnya itu sayur ditaruhin ikan cupang hidup. Nggak ada bumbunya, nggak ada bawangnya. Baru sekarang kita melek mata bisa hidup senang. Bisa jadi kita sehat, panjang umur, punya jabatan, punya rumah tangga. Bisa jadi bukan doa kita, tapi doanya almarhum, almarhumah, ibu bapak kakek nenek kita. Bisa jadi kita sehat sampai sekarang, bukan karena doa kita, tapi doanya almarhum emak bapak kita. Makanya ada tawasul, nyambung tawasala ya tawasalu tawasulan, nyambung jadi rantai berantai nanti itu. Jadi kalau orang nggak demen tahlil, kita semangat tahlil. Di saat orang nggak demen maulid, kita tetap maulid. Ada orang yang berbeda bilang, maulid nggak ada dari sononya, yang nggak usah ke sono, ke sini aja. Pusing amat ya. Nah, saya ngusul kalau perlu setiap bulan maulid semua. Tiap bulan saya beli ninja. Makanya kenapa tawasul sebelum ngaji tuh? Suma ila ruhi ma ini binti bapak itu tuh bin bapak yang ngono, bapak yang ngono no bin bapak yang ini, bapak yang ini bin bapak yang itu tuh yang aman yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan abina bapak haji ini bin bapak haji itu tuh, bapak haji yang itu tuh yang kuburannya di belakang musola, bapak haji yang ono no, bapak haji yang ono no yang belah sono no yang kuburannya udah kealingan tembok. Bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh yang kemarin kuburannya udah pada ketiban triplek, ketiban asbes, ketiban baleho. Wala hadrati khususun abina bapak haji itu tuh, bapak haji yang itu tuh yang kuburannya kemarin mau dijual anaknya. Emang udah laku sekarang mah. Makanya ada dulu kita bego jual kuburan orang tua, nggak ada baru sekarang.
Ya, kuburan orang tua berani kita jual, benar. Karena banyak pembebasan. Makanya ibu saya usulin kalau meninggal jangan mau dimakamin di pinggir, minta di tengah. Takut ada pelebaran jalan. Enak kita lagi tidur diganggu, anak kita malah lagi belanja aja hasil jual kuburan kita. Pulangnya nggak jauh-jauh. Siapa orang yang menghormati emak bapaknya nanti dia bakal dihargai dan dihormati anak cucunya. Siapa orang yang sering doain emak bapaknya nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya nanti akan berbakti anak cucunya kepadanya. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Jadi hari ini kita ngaji, mudah-mudahan besok anak-anak kita ngaji. Hari ini kita maulid, mudah-mudahan terus anak cucu kita maulid. Hari ini kita resep berjamaah. Ini untungnya banyak ibu. Kalau orang yang tertutup nggak bermasyarakat nggak mau ngaji, matinya dia busuk di kamar nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita ngaji begini, sakit aja udah diumumin. Mohon maaf Ustazah Aisyah nggak sempat hadir karena kakinya ketiban ketel. Mari sama-sama kita doakan ketelnya. Karena ngaji. Jadi banyak hikmahnya. Oh, ada orang bilang maulid cuman gitu-gitu aja. Dari dulu maulid cuman gitu-gitu aja, nggak bisa apa-apa. Maulid aja terus. Man 'allama ilman 'allamallahu lahu ma lam ya'lam. Kalau kita nggak tahu nanti Allah kasih tahu. Kalau kita nggak bisa, kita nggak paham, nanti Allah kasih paham. Iya bu. Makanya kata Allah, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Oh, dia maulid terus umur hidupnya, besok dia nggak jadi apa-apa, itu emaknya anaknya jadi ulama besar. Emaknya neneknya ngikut aja ngaji, dia nggak ngerti, nggak tahu apa-apa, ngutang seragam jangan ikut. Diteng-tengin berkat juga aja bawa, dia nggak paham. Nanti Allah kasih tahu. Tiba-tiba besok anaknya jadi pejabat, jadi orang kaya yang alim, jadi pengusaha kaya yang rajin zakat. Kita nggak tahu ibu, karena yang kita bawain darah daging orang-orang tua kita yang mewariskan kita kepada kebaikan. Udah panas ibu? Ya Allah, masih kuat ibu? Udah bentar lagi zuhur, belum capek? Pak Lurah coba suruh pulang Pak Lurah. Ya kalau nggak disuruh kayaknya nggak pulang-pulang. Ya, yuk bu, walaupun yang ceramah bukan kiai beneran, saya kasih tahu saya bukan ustadz beneran. Saya cuman ustadz di para pencari Tuhan. Masih ingat yang jadi ustadz Peri, yang jadi ustadz takut banget sama bininya? Itu aku. Itu cerita sinetron takut sama bini. Aslinya mah banget. Karena jujur aja saya pulang dari sini yang ditungguin istri saya bukan saya. Yang ditungguin istri saya adalah, yang ditungguin adalah sama baik. Makanya ada doa dari suami yang belum manjur sampai sekarang. Apa doa suaminya? Ya Allah, jadikanlah istri saya benci sama duit. Nggak manjur-manjur sampai sekarang. Setiap yang ngeliat duit resep baik. Suaminya pulang, kirain ngidem, langsung enaknya kirain ngidam, tapi begitu dikeluarin cepean 5 gitu, nya berhenti. Ya bu, mudah-mudahan kita banyak duitnya, amin. Wajar ibu begitu karena banyak khawatir buat anak ya bu. Ada istri kiai, nggak usah jauh-jauh saya ceritain. Dari subuh sampai duha nggak bergerak. Subhanallah. Istrinya di belakang, bukan yang ikut, ngeliatin aja. Subhanallah. Nungguin kapan selesainya. Subhanallah. Dia mikir anak mana belum masak, anak mau sekolah, duit belum megang gitu. Suami sampai dari subuh ke duha, 9 masih subhanallah. Samperin sama istrinya. Emang tasbih bisa direbus? Artinya ahli zikir juga mesti nengok ke belakang karena ditungguin istrinya adalah Mudah-mudahan suami kita banyak duitnya, amin. Mudah-mudahan ibu yang pengen duit banyak duitnya, amin. Di sini ada syafaat dari syafaatnya Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad. Bukan hanya banyak duit, besok dunia akhirat Allah kasih senang kita, amin. Karena ini bukti cinta kita yang sebenarnya. Kita kumpul bareng panas kepanasan, ini bukti cinta kita kepada Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad.
pasti ada syafaatnya besok. Anak-anak kita Allah kasih jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ahabbul kalam ilallahi ta'ala arbaun, ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallah. Bareng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahalazim. La shaghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, enggak ada dosa gede kalau kita hajar sama istighfar habis-habisan. Ya Bu, tukang ngomong salahnya di omongan, tukang nulis salahnya di tulisan, tukang ngaji masih ada salahnya di kajian, tukang nyuci ada salahnya di cucian, tukang macul juga punya salahnya di paculan. Hampir nyaris kita nggak pernah nggak bersalah. Ya Bu, makanya kata guru saya, la shaghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Makanya orang tua kita ngajarin setiap selesai sholat pulang dari mana-mana tetap istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, sebisanya. Nggak usah astagfirullahaladzim, nggak lah, kepanjangan, lama ya. Ya astagfirullahaladzim. Rumasa memasak nggak punya beras, la ilaha illallah. Mau nyuci nggak punya sabun, la ilaha illallah. Mau kondangan nggak punya duit, diajak ngaji nggak megang duit, suami udah lama nggak pulang-pulang, ya, tetap istighfar, tetap kita tempat curhat yang sebenarnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dah itu aja Bu ya, dah capek. Yuk bareng-bareng, mudah-mudahan yang masing-masing pengen ini pengen itu Allah kabul kepengenan kita ya Bu ya. Mudah-mudahan terutama yang pengen berangkat umroh biar cepat berangkat umroh, berangkat haji biar cepat, kalaupun udah setor biar cepat panggilannya. Juga buat yang lagi usaha biar banyak duitnya ya Mak, capek jadi orang susah ya Mak, nggak ada yang demen pisan ya. Mudah-mudahan paling tidak ada duitnya ya Bu. Yuk baca doa ya. Astaghfirullahaladzim liridaillahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah wa biqabuli du'a abina wa ummina wa li ustadzina wa ila man ajazani wa syekhi masyayikhihi radiyallahu anhum ila arwahi jami'i ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi la magharibiha fi barriha wa bahriha wa ila hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita, bapaknya bapak kita, biar nanti kita disebut juga sama anak-anak cucu kita. Wa ummina, kita sebut emak kita, emaknya emak kita, karena sekarang kita udah jadi emak-emak juga. Kita ingetin emak kita, emaknya emak kita, pasti emak-emak. Wali ustadzina, guru-guru kita, doain guru kita biar kita dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dari SD, biar kita punya ilmu sedikit yang berkesan sampai sekarang, manfaat fid dunya wal akhirah. Nanti kita bareng-bareng masuk surga sama orang tua kita, sama guru-guru kita. Biarin kita nggak masuk surga bareng yang lain nggak apa-apa, asal ada orang tua kita di surga sama saudara-saudara kita, sama guru-guru kita, nggak apa-apa. Nggak masuk surga bareng pejabat nggak apa-apa, nggak masuk surga bareng orang-orang hebat, bareng artis nggak apa-apa, asal di surga kita kumpul bareng sama orang tua kita. Kita doain biar Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya. Ingat teman sekolah, teman ngaji, teman yang biasa bareng sama kita yang sudah meninggal mendahului kita, kasih tahu ibu, kuburan itu gelap, sekalipun yang meninggal orang PLN tetap gelap, nggak bisa narik kabel pisan ya Bu. Kita minta barakahnya wa bi ulumihim wa bi barakatihim.